Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan dari tutorial kemarin, setelah kita install ExamView, kita akan mencoba mengubah soal dari Microsoft Word ke format Blackboard. Oke. Di sini saya sudah mengambil satu contoh soal produktif C3TP2 kelas 11. Nah, bagaimana format yang sesuai? Kita coba buka dulu soal Word-nya. Ada beberapa hal yang nanti harus diperhatikan sebelum kita ubah ke format Blackboard atau format yang bisa kita masukkan ke e-learning Moodle. Yang pertama, di sini ada nomor soal, kemudian di sini ada opsi pilihan, kemudian di sini ada jawaban, answer-nya. Nah, yang pertama, nomor di sini harus dalam format numbering. Nah, untuk mengetahuinya caranya gimana? Untuk mengetahuinya kita bisa klik nomor soal seperti ini. Kalau ini nomornya terblok, ini otomatis sudah dalam format numbering. Nah, kita nanti cek satu-satu sampai soal terakhir. Kemudian opsi jawabannya juga dalam format numbering. Nah, ini bisa kita klik juga. Pastikan semuanya terblok. Nah, ini contoh nomor 5. Oh, ini sudah, hanya beda karakter saja. Ini huruf besar, ini huruf kecil. Ini bisa kita samakan. Supaya formatnya sama, kita bisa klik opsi yang A, B, C, D, E kecil ini. Kita pilih home, kemudian di sini ada numbering. Klik tanda panah kecilnya, kemudian kita pilih yang huruf besar. Oke, ini otomatis akan jadi huruf besar semua. Kemudian kita cek yang lain, pastikan semuanya sudah. Nah, ini masih kecil, kita rubah ke huruf besar. Nah, nanti kita harus cek satu persatu, jangan sampai ada yang terlewat. Kita klik seperti ini. Ini nomor 12, coba kita pilih. Ini sudah, kemudian ini sudah, ini sudah. Nah, kita cek satu persatu sampai semuanya kita pastikan dalam format numbering. Oke, setelah sudah, berikutnya untuk format Blackboard, jawaban ditulis setelah soal dan opsi jawaban. Tapi di sini tertulis answer ya. Padahal format Blackboard nanti harus berformat ANS. Karena semuanya sudah terlanjur answer seperti itu, kita bisa langsung replace semua answer ini menjadi ANS. Caranya tekan Ctrl dan H pada keyboard. Ctrl ditahan, kemudian tekan H. Akan muncul menu Find and Replace seperti ini. Kemudian ketikkan answer di baris yang atas, kemudian di baris yang bawah kita ketik ANS. Nah, di sini ada 39 replacement. Berarti ada satu yang, oh ya, ini nomor 4 belum ada jawabannya. Kalau belum ada jawabannya seperti ini harus kita beri jawaban. Nah, misalnya karena ini contoh, saya misalkan ini dijawab A. Nah, pastikan formatnya seperti ini. Kebetulan di soal ini tidak ada gambar. Untuk berikutnya nanti kita coba yang bergambar. Kebetulan saya dapat soal yang tidak bergambar. Kita sudah atur seperti ini.
Kemudian berikutnya ini kita hapus, di baris pertama kita hapus, di atas sendiri kita beri judul multiple choice karena ini soal pilihan ganda. Nah seperti itu, ini harus kita beri tulisan multiple choice, atau di sini harus kita beri judul multiple choice supaya sistem nanti memahami kalau ini nanti soal pilihan ganda. Nah mungkin untuk tutorial yang lain akan saya berikan contoh soal yang pilihan ganda dan esai. Oke, setelah format seperti ini sudah selesai, pastikan tidak ada header dan footer. Di sini kosong, headernya kosong, kemudian footernya juga kosong, tidak ada. Misalnya ada header footer, bisa dihapus terlebih dahulu. Nah, langkah berikutnya bagaimana? Langkah berikutnya kita simpan dokumen ini ke dalam format RTF. Caranya bagaimana? Teman-teman klik file, kemudian pilih save as, kemudian bisa pilih browse saja supaya nanti terlihat lokasinya. Nah, saya akan simpan di lokasi yang sama dengan soal yang berbentuk doc tadi. Kemudian supaya mudah untuk mencari, saya sesuaikan dengan format saya. Nama mapel, kemudian kelas, ini jurusan tata boga, kemudian yang mengajar itu Bu Ramona. Oke, kemudian di save as type ini kita pilih rich text format atau format RTF. Nah, kemudian kita klik save. Nah, ini sudah tersimpan. Kita bisa cek folder yang tadi. Di sini sudah ada dua file. Ini file yang pertama dalam bentuk Microsoft Word document, kemudian yang ini dalam bentuk RTF atau rich text format. Nah, langkah berikutnya teman-teman bisa buka exam view-nya. Caranya seperti kemarin dengan tombol Windows Q atau klik tanda search seperti ini, kemudian ketikkan exam. Nah, ada 4, kita pilih yang exam view import utility, kita klik. Nah, ini akan terbuka seperti ini. Ini masih loading. Kemudian di sini pilih next. Nah, di sini ada dua kotak. Kotak yang atas ini bisa kita cari folder tempat penyimpanan soal tadi. Nah, kenapa saya simpan di desktop? Supaya memudahkan dalam pencarian. Kalau di desktop, teman-teman langsung turun ke bawah. Di situ ada folder yang ada di desktop di sini. Kalau selain di desktop, teman-teman harus mencari di mana posisi folder yang tadi teman-teman buat. Misalnya di dokumen, cari dokumen, kemudian di download, ya di download seperti itu. Atau di drive lain silahkan dicari, karena tadi saya nyimpannya di desktop. Ini bisa langsung mudah kita ambil di sini. C3 TB2, 11 TB milik Bu Ramona. Kita select. Nah, nanti di sini akan muncul soal dalam bentuk RTF. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada dua file. Yang satu ini ada tanda dolarnya. Ini artinya soal tersebut masih terbuka. Nah, karena masih terbuka, nanti teman-teman tidak bisa melanjutkan itu. Jadi, soal yang terbuka ini kita tutup terlebih dahulu. Kita tutup. Nah, di sini hanya ada satu file ya tadi. Kemudian teman-teman pilih select.
Nah, dia akan turun ke bawah sini. Dia akan turun ke bawah. Nah, setelah turun ke bawah, pilih destination foldernya juga. Jadi sama seperti tadi. Kita ngambil di mana, kita letakkan lagi, nanti hasilnya di situ. Oke, ini foldernya sudah sama, perhatikan. Kemudian setelah itu pilih next. Ini next saja. Kemudian ini next lagi, next lagi. Itu tidak perlu diatur apa-apa, tekan finish. Nah, otomatis sistem akan membaca. Di sini import complete. Nah, jadi sukses semua, tidak ada masalah. Tadi formatnya tidak ada yang bermasalah. Seandainya ada satu yang bermasalah, nanti akan muncul peringatan di sini. Nanti harus kita perbaiki. Oke. Sampai sini exam view import utility bisa kita tutup. Klik tanda silang. Kemudian di sini ada satu file namanya exam view bank file. Ini bisa kita buka. Nah, setelah kita buka, nah di sini sudah ada berbentuk seperti ini ya. Nah, sudah berbentuk seperti ini. Soal dan jawaban ini sudah masuk dalam exam view. Setelah masuk dalam exam view, teman-teman bisa ngedit. Ini misalnya tulisannya ada yang kurang pas atau ada yang spasinya terlalu lebar. Nah, nanti bisa diklik 2 kali, kemudian di sini bisa kita edit. Nah, karena ini sepertinya sudah sesuai, sudah bagus tulisannya, kita bisa ekspor ke dalam format Blackboard. Caranya klik file, kemudian di sini pilih export. Nah, pilih export, kemudian di sini pilih Blackboard yang bawah 7.190. Jadi harus yang Blackboard versi 71. Kita pilih, kemudian kita pilih simpannya di mana. Nah, karena tadi saya simpan di desktop, kita pilih desktop, kemudian masuk ke foldernya, kemudian kita beri nama filenya apa. Nah, tadi filenya C3TB2. Oke, kita ambil ini saja. Ini saya hapus. Nah, oke. Kemudian tekan save. Nah, di sini saya beri nama sesuai tadi ya. C3TB2 10 TB Ramon. Setelah diisi namanya, kemudian ini kita beri nama soal. Nah, kemudian tekan OK. Sudah. Sampai sini kita bisa cek soalnya sudah dalam bentuk zip. Ini tinggal kita upload saja ke e-learning Moodle. Nah, untuk cara uploadnya nanti saya lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.